Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah pengajian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dapat lagi berjumpa di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang sedang kita upayakan ini menjadi sebab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita nikmat hidayah, keistiqomahan dalam kebaikan, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. As-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal Qur'an hujjatun laka au alaika. Perintah Allah. Meskipun itu sebuah perintah, tapi untuk bisa istiqomah tetap butuh kesabaran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, man shalla ithnata asyarata fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Total semuanya 12 rakaat. Ini yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian ada kabar gembira yang lebih maksimal lagi daripada itu. Dilanjutkan di hadis yang lain, tentu dengan riwayat yang berbeda. Man hafadha ala arba'i qabla duhri wa arba'i ba'daha, barang siapa yang mampu memelihara sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, keutamaannya lebih dahsyat lagi. Harramahullahu 'alan nari, Allah akan mengharamkan dia dari siksa api neraka. Artinya apa? Masuk surga tanpa harus mampir terlebih dahulu ke dalam neraka. Untuk bisa melaksanakan hal-hal yang seperti ini butuh kesabaran. Karena banyak di antara mereka yang habis salam, zikir belum selesai, sudah pulang. Katanya mau kerja. Katanya ada urusan. Tapi saat melaksanakan urusan itu, minta kemudahan sama Allah. Ya Allah, mudahkan urusan saya ini. Padahal tadi sama Allah disuruh sholat dulu. Buru-buru mau kemana? Mau buka toko. Pas buka toko katanya, suruh baca apa, baca apa, baca apa. Kata Allah, saya yang ngasih rezeki. Sini dulu, sholat dulu. Nggak usah buru, nggak usah buru. Kadang-kadang kita itu nggak sabar. Dan orang-orang yang bisa istiqomah dalam kesabaran melaksanakan perintah Allah, dia merasa yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada kita, betapa banyaknya dari berbagai puasa, sholat, zakat, dan lain semacamnya, mereka berbaik sangka bahwasanya itu baik untuk dirinya. Allah tidak mendolimi hambanya. Selalu berbaik sangka. Ini yang pertama, yaitu sabar dalam melaksanakan perintah.
Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, yaitu sabar dalam menahan diri tidak melaksanakan maksiat. Ini tingkatannya lebih susah dari yang pertama. Lebih susah dari yang pertama. Sabar menahan diri tidak melaksanakan maksiat. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberikan satu jaminan, satu upah, satu hadiah, satu informasi. Siapa yang bisa melaksanakan ini, maka dia akan masuk surga. Kita punya analogi sederhana. Gaji gubernur lebih besar dari bupati. Mengapa lebih besar? Karena beban yang diberikan ke beliau lebih berat provinsi dibandingkan dengan kabupaten. Gaji presiden lebih besar daripada gubernur. Kenapa? Karena beban yang diberikan kepada beliau lebih besar, yaitu dari Sabang sampai Merauke dibandingkan hanya tingkat provinsi. Analogi sederhana ini juga dapat difahami atau ditarik kepada tantangan Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad menyampaikan hadisnya, man yatman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, ini sebuah tantangan, dia bisa menjaga lisannya dengan baik, tidak gibah, tidak mencaci, tidak membuli. Bahkan sekarang ada tim anti bully, tim wah masalah itu semuanya turun. Tidak mengejek, tidak sombong, tidak berbohong. Pokoknya semua yang berhubungan dengan lisan. Wa ma bainah rijlaihi, dan dia mampu menjaga kemaluannya dengan baik. Sekarang kasus perzinahan banyak sekali sudah menjadi rahasia umum. Kata Nabi Muhammad, atman lahul jannah, saya jamin dia masuk surga. Pahalanya adalah surga, balasannya adalah surga, upahnya adalah surga. Berarti pekerjaan atau tantangan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, meskipun gampang didengar, akan susah dilaksanakan. Karena upahnya sangat luar biasa. Tanya ibu-ibu. Pasti susah sekali menjaga lisan. Tanya bapak-bapak atau anak-anak muda di sana. Tidak gampang menjaga kehormatan diri. Nah, karena itulah kemudian kesabaran ini juga masuk pada wilayah menahan diri untuk tidak melaksanakan maksiat. Contoh hadis yang lain. Ini terutama untuk bapak-bapak yang sedang bekerja di luar rumah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man akala minas suhti fannaru aula bih." Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Keluar rumah niatnya untuk bekerja, mencari nafkah untuk istri dan anak-anak, untuk bayar SPP, untuk bayar tagihan listrik, untuk ngasih uang jajan. Maka di sini akan menjadi tantangan tersendiri. Apakah kita laki-laki mampu secara tegas dan berani hanya menjemput rezeki yang halal saja dan menghindari diri dari hal-hal yang haram. Sampai-sampai Nabi Muhammad menyampaikan, man akala minas suhti fannaru aula bih. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Untuk itulah kemudian semangat yang disampaikan di dalam Al-Quran agar kita betul-betul menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudhilkum mudholan karima. Jika kalian mampu menjaga diri tidak melaksanakan perbuatan dosa besar, maka kami akan mengampuni dosa kalian dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang paling mulia, yaitu surga.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini susah dilaksanakan dan dihindari, tapi yakinilah tenggelam di dalam dosa itu tidak ada ceritanya happy ending. Tidak ada ceritanya orang yang istiqomah dalam dosa, dalam kemaksiatan. Meskipun saat dia melaksanakannya dan menikmatinya, berasa kayak nikmat-nikmat saja. Tetapi jika itu senantiasa terus dilaksanakan sampai akhir, tidak ada ceritanya happy ending. Pasti ujung-ujungnya sengsara. Untuk itulah kemudian percayalah bahwa semua larangan Allah itu sebagai bentuk perhatian kepada kita hambanya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu yang dalam tanda kutip cerewet terhadap anak-anaknya. Nak, jangan itu nak. Nak, jangan ini nak. Kalau lihat HP mundur, jangan terlalu dekat. Ayo segera tidur siang-siang, jangan main terus. Kita ngasih larangan, larangan, larangan. Bukan benci kepada anak kita. Justru itu sebagai tanda sayang kepada anak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, harus menjalani hidup yang lumayan panjang ini. Maka Allah memberikan larangan-larangan supaya kita tidak masuk kepada hal-hal yang tidak baik, yang kemudian negatifnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Masih ingat ibu-ibu? Apa saja yang pertama? Sabar dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri tidak melaksanakan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Jawabannya betul. Silakan Ibu bisa pulang ke rumah. Poin yang ketiga ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika masalah atau sesuatu yang tidak enak datang kepada kita, itu merupakan satu keniscayaan. Kita harus sabar. Kenapa? Kita katakan sebagai sebuah keniscayaan. Karena saat kita ditakdirkan untuk hidup di muka bumi ini, maka Allah secara tegas sudah menyampaikan kita akan menghadapi banyak ujian. Walana beluannakum, ayat Al-Quran, bisyai'in minal khawf wal ju' wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarat. 5. Wa basyiris sabirin. Kita akan diuji dengan rasa takut, kemudian lapar, kemudian kekurangan harta, kemudian jiwa, makanan pokok, kata Allah dan lain-lain. Kabar gembira untuk siapa? Wa basyiris sabirin. Coba tanya kepada beliau-beliau yang sudah sepuh-sepuh ini. Sudah banyak ujian yang datang melintang. Dan ternyata baik-baik saja. Kenapa? Karena orang yang yakin dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah, plus mengetahui bahwasanya Allah juga sudah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seorang hamba kecuali sudah sesuai dengan takarannya. Kabar gembiranya untuk siapa? Bagi mereka yang sabar. Ujiannya banyak. Contoh misalkan, kayak beberapa hari yang lalu, anak saya sakit tipes. Semoga semua jamaah di sini keluarganya dihindari dari penyakit tipes. Anak saya kena penyakit tipes yang pertama. Kita opnam di rumah sakit. 5 hari. Plus sama sakit yang sebelumnya 7 hari, 12 hari total semuanya. 5 harinya di rumah sakit. Sembuh. Lanjut anak kedua tipes juga. Bergilir. Anak pertama udah pulang ke rumah. Anak kedua masuk ke rumah sakit itu juga. Sampai susternya. Loh kamu ngapain ke sini? Kayak kenal.
adiknya yang sakit. Opnam juga 5 hari. Total semuanya 10 hari. Datang cobaan. Apa yang harus kita lakukan? Ya bersabar, berbaik sangka sama Allah. Kenapa? Karena Allah hanya memberikan cobaan sesuai dengan kadar kemampuan manusia masing-masing. Jadi sekali lagi, sabar itu satu keniscayaan. Karena hidup, mau lari kemanapun, akan berjumpa dengan masalah. Ayatnya sudah jelas. Kita diminta untuk bijaksana, mampu menyelesaikan masalah, bukan menghindari masalah. Di poin ini juga, Allah memberikan kabar gembira buat mereka yang sukses untuk bersabar. Ayatnya, innama yuwaffa as-sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar, pahalanya disempurnakan oleh Allah tanpa batas. Bighairi hisab. Sabar. Sukses, berhasil, langsung nanti catatannya itu disempurnakan. Misalkan hanya segini langsung disempurnakan. Bighairi hisab. Belum. Ini pahala untuk orang-orang yang sabar. Macam-macam tentu masalahnya. Masalah kita ini. Ada yang masalah dengan teman kantor, ada yang masalah dengan tetangga, ada yang masalah dengan anak, ada yang masalah dengan istri. Kok istri kita ini ahli komunikasi, dan lain semacamnya. Maka di situ butuh kesabaran, dan kesabaran. Dan satu kabar gembira lagi dari Nabi Muhammad SAW, menariknya seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, lahu khair. Sesungguhnya semua perkaranya baginya itu selalu kembali dalam kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian ini tidak akan terjadi kecuali hanya untuk seorang mukmin. Apa itu? In asobathu sarra'u, jika datang kepadanya sesuatu yang menyenangkan, syakaro, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik untuknya. Macam apa Ustaz? Ini di depan ada makanan. Silahkan jenengan kalau mau makan, makan saja. Jangan nunggu saya. Saya makannya nanti ketika sudah selesai. Pokoknya jangan nunggu, ntar malah kehausan. Kemudian, wa in asobathu dorro'u, jika datang kepadanya sesuatu yang tidak menyenangkan, sobaro, dia sabar, fakana khairullah, maka itu baik untuknya. Maka orang yang sabar itu dalam menghadapi masalah itu sesuatu yang luar biasa. Hanya saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang datang kepada kita dan hal itu tidak menyenangkan, kita bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, ada kalanya dia datang kepada kita, pada saat itu posisi kita tidak salah. Kita nggak ada salah. Maka itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub nggak ada salah. Tapi ujian datang kepada beliau. Dari badannya yang seperti itu, kemudian istrinya minggat, anaknya meninggal, ternaknya mati, kebunnya kebakar. Apakah beliau punya salah? Enggak. Jadi ada tipe-tipe orang yang didatangkan sama Allah sesuatu yang tidak menyenangkan untuknya, tapi dia nggak punya salah. Itu ujian. Maka bersabarlah sambil terus meminta tolong kepada Allah, kemudian berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah apa yang terjadi sama Nabi
Ayub selesai masalahnya, diangkat derajatnya, dia mendapatkan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini catatan sejarah yang harus kita sadari. Jika kita termasuk bagian dari yang ini, maka jalanin saja. Insya Allah nanti ada pintu keluarnya. Yang kedua, ada kalanya sesuatu yang datang kepada kita dan kita nggak suka, itu karena kita salah. Memang kesalahan kita. Nah, di sini, di poin yang salah ini, kita bagi dua lagi. Yang pertama, bisa jadi itu bentuk teguran dari Allah yang maksudnya adalah kasih sayang. Tapi posisi kita salah. Contohnya Ustadz, seperti Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus gak sabar, keluar dari kampung beliau berdakwah. Akhirnya naik perahu atau kapal pada saat itulah. Kemudian gonjang ganjing kapalnya. Setelah diundi 3 kali keluar nama beliau. Kemudian lompatlah ke dalam lautan, dimakan sama ikan. Beliau salah, salah. Apa yang dilakukan oleh beliau, ini sebagai contoh untuk kita, bukan hanya sabar, sabar saja nggak cukup. Mengakui kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadolimin. Jadi jangan kemudian kita ketimpa masalah. Sabar saya ini, sabar. Bentar dulu, masuk bagian yang kemana dulu ini? Kalau masuk bagian yang kita salah, maka pertama taubat dulu. Jangan hanya sabar-sabar saja. Kemudian poin yang kedua, ada sesuatu yang kemudian datang ke kita dalam posisi salah, lalu Allah memberikan masalah itu kepada kita, dan itu tidak termasuk sebagai bentuk teguran atau kasih sayang, tetapi itu sebagai bentuk azab. Contohnya, kaum Tsamud, kaum Lut, mereka salah, tapi saat ancaman iqab dari Allah datang, itu bukan sebagai bentuk kasih sayang. Nah, disinilah kemudian kita harus pilah-pilah dulu. Saat datang sesuatu yang tidak baik sama kita, itu kita masuk di kelompok yang mana. Sehingga tahu bagaimana cara menyelesaikan dan menghadapi masalah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang sabar. Poin pertama, bagaimana cara kita harus menyikapi permasalahan dengan sabar. Kemudian yang kedua, wal Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran Al-Karim di dalamnya banyak memuat hal-hal berupa perintah, berupa larangan, dan lain semacamnya. Jika kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka saat kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu menjadi hujah buat kita. Ada manfaatnya. Pun sebaliknya, akan menjadi ancaman buat kita jika kita ternyata tidak mampu melaksanakan apa yang ada di dalamnya. Untuk itulah kemudian kita didorong menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian tentu berawal dari membaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini juga menurut saya bisa mendeteksi diri kita. Sejauh mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Bagaimana caranya? Coba baca Al-Quran. Kemudian lihat, tahan berapa menit? 15 menit? Tahan Ustaz. Kuantitas. Kualitasnya gimana? Nguap-nguap Ustaz. Berarti nggak betah. Waktu nonton sepak bola kemarin tanggal 10, 90 menit,
Tahan Ustaz. Ngantuk. Enggak Ustaz. Berarti betah, nyaman, merasa dekat. Ini kalam Allah, perkataan Allah. Yang mana kita baca kira-kira kita itu senang atau enggak. Ini cara kita untuk mengetahui kita itu sebenarnya dekat enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Atau mendengarkan Al-Qur'an baru beberapa menit sudah merasa gelisah. Disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Syafaat itu pertolongan, di mana saat akan ada satu masalah yang sangat besar, orang tua udah nggak bisa nolong lagi, guru udah nggak bisa nolong lagi, teman besti nggak bisa nolong lagi, Al-Quran datang memberikan pertolongan, akhirnya gagal nggak jadi masuk neraka. Gimana bahagianya itu? Saya punya pengalaman pribadi, semoga tidak menimpa jamaah semua. Tahun 2012, semoga nggak salah ingat ya. 2012 berarti 12 tahun yang lalu. Waktu saya pulang dari Mesir, ketika sudah lulus kuliah, saya naik pesawat Kuwait Airways. Dari Mesir ke Kuwait itu 2 jam. Di sana transit sekitar 4 sampai 5 jam. Saya di situ muter-muter, menikmati bandara, wifi, internet, dan lain semacamnya. 1 jam atau 40 menit sebelum keberangkatan sudah ada pengumuman. Kalau saya terjemahkan, pesawat Kuwait Airways 40 menit lagi akan berangkat ke Indonesia. Penumpang yang menuju ke Indonesia segera masuk ke pesawat. Saya udah semangat itu. Pulang nih ke Indonesia ini, pulang. Alhamdulillah sudah lulus kuliah. Setelah saya lihat, paspor saya hilang. Paspor hilang. Bingung saya. Langsung saya berusaha tenang, kemudian mengingat kembali saya duduk di mana, kemudian jalan kemana, saya ikutin kemana-mana, enggak ketemu. Saya juga sudah lapor sama security bandara. Saya laporan kalau paspor saya hilang. Kata dia, saya nggak tanggung jawab. Iya, maksudnya, siapa tahu ada yang menitipkan. Nggak ada. Pesawat Kuwait Airways 20 menit lagi akan berangkat. Itu ibu-ibu. Semua sendi-sendi saya itu lemes. Ditambah lagi waktu itu saya termasuk yang masih bokeh. Nggak punya uang. Pikiran saya udah nggak pulang. Kayaknya saya harus kerja dulu di sini beberapa bulan untuk dapat duit. Kemudian baru bisa pulang lagi. Udah pikirannya itu udah kayak lemas. Seandainya ada sutradara yang bawa kamera, itu mungkin acting terbaik pada saat itu. Karena sebelumnya tuh semangat, pulang. Mau ketemu orang tua, mau ke Indonesia, sudah selesai di Mesir. Hilang paspor. Hilang paspor. Ya sama tiket-tiketnya. Uang di situ nyatu, bisa kan dimasukin tuh. Sudah tinggal istighfar saja. Astagfirullah, salah apa saya ini? Astagfirullah. Pesawat Kuwait Airways 15 menit lagi akan berangkat. Dah lemas sudah. Pokoknya yang mau buka puasa itu kalah sama saya. Lemasnya. Udah pikirannya itu kerja dan kerja. Kemudian dengan sisa tenaga yang sudahlah, kayaknya di sini aja kerja dulu. Saya sambil jalan keliling bandara, pesawat Kuwait Airways 10 menit lagi akan berangkat. Pas lagi jalan, disapa sama ibu-ibu, saya masih ingat ada 2 orang, simbah-simbah, agak-agak simbah lah. Dek, kenapa kok lemas? Paspor saya hilang. Ada yang paspornya hilang. Coba tengok, betul ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makasih Bu ya, makasih Bu ya, makasih Bu ya. Saya lihat di sininya ada
Ada? Makasih Bu ya, makasih Bu. Pesawat Kuwait ada 5 menit Bu, dipanggil Bu. Saya langsung cepat, langsung lari itu. Langsung lari, saya masih belum senang sebelum masuk pesawat. Lari langsung, bisa masuk. Bisa masuk langsung. Itu senangnya luar biasa. Langsung semua sendi naik. Semangat. Seandainya ada sutradara yang bawa kamera, itu acting bahagia terbaik. Luar biasa bahagianya, tersenyum saya. Kalau seandainya saya ini rahangnya kayak ular, mungkin nyampe ke belakang. Ular itu kan meski kecil mulutnya ketika makan kan besar. Yang kita terbatas ya. Itu yang namanya syafaat. Kita udah yakin itu nggak pulang. Kita udah yakin tuh jadi TKW, TKI mendadak, kerja dadakan. Tiba-tiba di detik-detik udah habis lah, datang pertolongan. Itu namanya syafaat. Itu baru di dunia yang taruhannya kerja dan masih hidup. Nanti bagaimana di akhirat? Wah, masuk neraka ini, masuk neraka. Tiba-tiba Al-Quran datang. Saya ngasih syafaat kepadamu. Karena kamu di dunia rajin baca saya. Betah lama-lama sama saya. Maka Al-Quran syafi'an li ashabi. Wah, itu senangnya luar biasa itu. Senangnya luar biasa. Rugi. Kalau bapak, ibu, dan keluarga di dalam rumah tidak hidup itu bacaan-bacaan Al-Quran. Rugi, rugi, rugi. Mau dibawa kemana? Wallahu a'lam bisawab. Kemudian tadi ada request kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi bi ni'mati mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mengharap ilmu yang berkah, yang bermanfaat, rizki yang barokah, kesehatan yang senantiasa melekat kepada kami sehingga kami bisa gunakan untuk beribadah kepada. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidayah. Ya Allah, lindungilah kami dari mara bahaya yang membahayakan. Dan wabil khusus untuk Bapak Reza Imanullah bin Soekarno dan Ibu Dewi Hardianti, mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dimudahkan semua urusan baiknya, dan dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah nanti selepas sholat Isya ada tasyakuran 4 bulanan yang diunduh oleh keluarga Bapak Reza Imanullah bin Soekarno, putra Bapak Soekarno, dalam rangka tasyakuran 4 bulanan. Dan di depan serambi sudah disediakan hidangan berupa makanan. Jadi insya Allah sebagai wujud syukur kita bersama-sama setelah sholat Isya untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga Bapak Soekarno. Demikian kami tutup, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.